Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru dari Prof. Nunuk Suryani untuk guru honorer. Ini terkait dengan peluang lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024. Tentunya ini merupakan salah satu kabar baik karena nantinya Prof. Nunuk akan menjelaskan secara gamblang terkait dengan pelaksanaan P3K guru tahun 2024 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu wajib bersiap Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini kita lihat ada informasi terbaru. Ngopi bareng Bu Nunuk ya Bapak Ibu, ini akan membahas terkait dengan formasi dan seleksi P3K Guru 2024 langsung dari Prof. Nunuk Suryani, Profesor Dr. Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK Kemdikbudristek, yang mana nantinya ini akan di-live-kan langsung di Instagramnya Prof. Nunuk ya. Kapan jadwalnya? Jadwalnya itu besok Bapak Ibu ya, hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang akan dibahas di situ itu terkait dengan formasi dan seleksi ASN P3K Guru 2024. Tentunya ini bakal menjadi titik terang ya bagaimana formasinya dan bagaimana perihal seleksinya untuk P3K Guru 2024. Karena kalau kita perhatikan masih banyak guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K, baik itu P1 kemarin, adapun juga P2, P3 dan juga pelamar umum Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini juga Bapak Ibu sudah ada beredar di luar sana ya di beberapa media terkait dengan rincian kebutuhan ASN 2024. Ini diposting langsung oleh Ibu Hasna selaku Ketua Umum FG PPNS Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sumbernya itu adalah materi rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta 14 Maret 2024 yang lalu. Nah, di sini juga ada informasi dari Bu Hasna selaku Ketua Umum FGPPNS yang sering beraudiensi dengan Kemendikbud. Nah, di sini beliau mengatakan yang sudah fix itu adalah honorer K2 dan honorer guru negeri yang terdata di pendataan non ASN 2022 yang sudah terkunci di database BKN jumlahnya sekitar 1,7 juta itulah. Wow. Artinya apa Bapak Ibu? 1,7 juta ini itulah nantinya yang akan diprioritaskan diangkat menjadi P3K paruh waktu ataupun penuh waktu. Nah, bagaimana posisinya guru di sini? Posisinya guru di sini kita tidak berbicara P1, kita tidak berbicara P2, P3, P4. Kita katakan yang fix itu adalah guru honorer kategori 2 dan honorer guru negeri yang terdata di pendataan non ASN 2022. Itulah nantinya yang bakal. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang sudah fix itu adalah 1,7 juta. Cuman masih ada 20% yang kemungkinan berpotensi tidak lulus juga. Karena mungkin ada sesuatu hal Bapak Ibu, tapi akan diupayakan juga ya. Jadi kalau guru itu yang difikskan untuk diangkat menjadi P3K dan masuk dalam gerbong 1,7 juta adalah honorer K2 dan juga honorer guru negeri yang terdata di pendataan non ASN 2022 yang sudah terkunci di database BKN. Wow, luar biasa ya. Jadi guru-guru honorer negeri yang kemarin mengikuti pendataan non ASN 2022, mudah-mudahan saja Bapak Ibu guru itu lolos verifikasi dan validasi dari BKN dan juga BPKP Bapak Ibu ya, karena database Bapak Ibu itu sudah terkunci ya, sudah terkunci di databasenya BKN. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan soalnya nanti, bagaimana tesnya, kita kaitkan lagi dengan pernyataan Menpan RB bahwa tes itu adalah sebuah formalitas. Cuman kita tidak boleh lengah ya, sebagai guru kita tidak boleh lengah dengan pernyataan Menpan RB. Tetap kita harus persiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu. Nah, kemudian P1
Ibu, ini di sini juga dibahas ya, dari Bu Hasna juga menjelaskan P1 dan PPG Prajabatan itu terkunci di databasenya Kemendikbud. Nah, untuk kode P sama seperti kode TP, lalu sudah diupayakan tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Ini banyak sekali juga yang mempertanyakan, terutama bagi P2. P2 kan itu sudah masuk THK2, jadi sudah aman kalau menurut saya. THK2 itu yang non ASN ya, yang kemarin terdata Dapodik dan tidak lulus PG di P3K Guru 2023, itu sepertinya derajatnya itu sama dengan kode TP, tapi diupayakan juga ya bagaimana prioritas untuk bisa diluluskan, tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Cuman kalau yang kode P ini juga masuk dalam pendataan, kalau dia guru negeri masuk pendataan dan terkunci database-nya di BKN, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu menurut pendapat saya teman-teman berdasarkan artikel ini ya. Kemudian audiensi dengan Kemdikbudristek, Ibu Prof lagi berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan guru negeri dan swasta. Jadi swasta juga diperjuangkan ya, supaya bisa ikut dalam formasi 2024. Negeri yang tidak terdata di database BKN. Nah, begitu juga dengan guru negeri yang tidak terdata di database BKN, itu tetap diperjuangkan oleh kementerian Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan ya dari Prof Nunuk, minta tolong ya dijelaskan pada anggota supaya tidak salah persepsinya. Nah, ini terkait dengan P3K full time dan P3K part time atau paruh waktu dan penuh waktu Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu ya, full time itu artinya digaji oleh APBN pusat dan APBD daerah, bukan waktu kerjanya yang full seharian ya. Nah, pusat menggaji gapoknya atau gaji pokok yakni 3,2 juta, lalu ada tunjangan. Untuk tunjangan dibayarkan oleh daerah, misalkan tunjangan pasurtri, anak lauk pauk, TPG dan lain-lain. Untuk part time nih wacananya, kalau part time masih ada, ini masih bersifat wacana ya. Kalau untuk part time atau paruh waktu, jika Pemda membuka formasi 100 yang mendaftar 300, maka yang 100 full time nantinya dan 200 itu part time ya, seperti itu ya. Jadi ini salah satu solusi kalau misalkan Pemda itu membuka formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Jadi nantinya yang 100 itu nantinya dijadikan P3K full time, sedangkan yang apa ya Bapak Ibu ya, yang 200-nya itu akan dijadikan part time kalau jumlah formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Nah, itu masuk di part time paruh waktu. Ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Menpan RB Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika Pemda tidak membuka formasi, maka pusat mengambil alih, mengangkat guru tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sudah terdata di database BKN. Nah, ini yang menurut saya luar biasa kalau diimplementasikan Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu sekali diimplementasikan. Jadi nanti kalau misalkan daerah itu tidak mengajukan formasi atau tidak membuka formasi, maka bisa jadi pusat itu mengambil alih ya, mengangkat guru tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sudah terdata di database BKN. Gaji part time juga dibayar oleh pusat berupa gaji pokok tanpa tunjangan. Nah, jadi kalau part time nanti itu ada gaji pokoknya tapi tidak ada tunjangannya. Itu membedakan dengan full time Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.